tetap sehat di masa pandemi ini, kita sudah menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tapi saat kita di dunia ini, tentunya kita tidak bisa menghindari wabah penularan virus corona. Penting kita sudah menaati prokes, dan jika tertular itu sudah takdir ya namanya ya. Kita tidak bisa menghindari selama kita hidup di bumi, karena di bumi ini sudah tercemar dan wabah virus corona sudah menyebar di berbagai negara. Nah, saat ini kita tidak perlu panik dalam menghadapi virus corona. Berikut ini ada beberapa trik atau tips untuk tetap semangat dalam menghadapi virus corona. Pertama, kita lihat jangan panik dan kelola stres. Saat seseorang dinyatakan positif virus corona, jangan pernah berpikir dunia ini berakhir atau bahkan mengalami depresi atau merasa susah dan justru malah berkecil hati. Jangan berpikiran seperti itu, karena itu dapat menyebabkan kita malah kemudian saat masa isolasi mandiri, jangan dengarkan perkataan tetangga atau orang yang malah justru membuat kita berkecil hati atau minder. Perkataan tetangga atau orang tidak membuat kita bersemangat kalau menjatuhkan. Kalau membangun atau perkataan yang positif, mending lebih baik ya. Tapi kalau negatif itu malah justru membuat kita merasa, kok bisa ya kena virus corona, terus di rumah aja merasa diasingkan, dikucilkan, atau merasa hidupku kok susah kayak gini. Itu malah bikin kayak deg-degan gitu ya, maksudnya mesti kayak tertekan. Jadi malah justru itu imunitas kita turun. Tapi dengan kita berpikir positif, oh anggap saja sebagai liburan di rumah atau sebagai waktu istirahat. Saat kita bekerja mungkin nggak bisa ya 2 minggu libur. Nah, dengan adanya isolasi mandiri, kita buat yang happy-happy aja, mendengarkan musik itu juga sangat membantu ya, membuat psikis kita menjadi tenang. Terus melakukan kegiatan sehari-hari juga membuat kita tidak berpikir satu titik lemah saja, tapi justru membuat kita lebih tidak fokus dalam coronanya, tapi kita menjalani semuanya dengan lebih mudah. Oke, dan lebih baik respect dengan tetangga yang jujur atau terbuka saat mengetahui positif langsung isolasi mandiri. Kan ada nih orang yang berpikir, wah nanti dikucilkan, begitu tahu positif tetap keluar rumah, nggak pakai masker lagi. Nah, itu justru malah merugikan orang-orang sekitarnya, dan itu malah membuat orang lain menjadi nggak respect ya. Maksudnya justru orang itu malah yang menyebarkan virus corona dan tidak jujur, tidak terbuka dengan orang sekitarnya. Mending terbuka dan tidak usah memikirkan perkataan orang yang justru membuat kita malah. Kedua, berpikir positif. Nah, di saat masa-masa pandemi ini tentunya banyak berita, kabar yang membuat imunitas turun. Misalnya jumlah orang yang meninggal karena corona, atau berita-berita yang membuat kita malah merasa terpuruk. Nah, kita lebih baik sharing dengan teman-teman yang pernah sembuh atau membaca hal-hal yang positif sehingga membuat kita lebih bersemangat. Karena dengan sharing dengan orang-orang yang sudah sembuh, mereka kan pernah mengalaminya nih, tentunya akan membuat diri kita menjadi bersemangat. Dan kita merasa punya teman nih yang seperjuangan mengalami hal tersebut dan bisa melaluinya, tentunya akan menambah semangat dalam diri kita dalam menjalani isolasi mandiri. 3, tetap melakukan aktivitas ringan. Jika bagi
penderita yang bergejala ringan atau masih bisa melakukan aktivitas, kita lakukan aktivitas seperti biasa, misalnya membersihkan rumah dan berolahraga yang ringan, dan bisa mungkin sambil melakukan pekerjaan yang bisa kita kerjakan ya. Dan jangan merasa seharian itu isolasi mandiri hanya tidur di rumah, itu malah membuat kita kurang bersemangat. Nah, yang keempat, makan yang banyak, enak, dan tentunya yang bergizi ya. Jadi kita berbanyak makan yang bergizi, buah-buahan, sayuran, dan tentunya kita berikan asupan makanan yang banyak. Ibaratnya kalau misalnya orang sakit nih, ada yang nggak doyan makan ya, meskipun penciuman atau indera perasanya hilang, tetap makan terus ya. Misalnya makan sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting harus diberi asupan makanan, karena kekuatan tubuh agar cepat sembuh itu dari makanan, dari pola makan yang sehat dan bergizi tentunya. Selain itu juga dengan berjemur, dengan vitamin D yang gratis, kemudian perbanyak vitamin, misalnya nih vitamin C, vitamin D, itu sehari jangan hanya satu ya. Kalau perlu mungkin ada beberapa vitamin diminum agar cepat itu membasmi virus corona, agar tubuh kita kembali fit dengan amunisi vitamin. Mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter dan rutin berkonsultasi dengan dokter atau ahlinya di bidang kesehatan. Nah, dengan mengkonsumsi obat dan vitamin yang tepat, jika ada gejala berkonsultasi dengan dokter, obat apa yang harusnya dikonsumsi, dan konsultasi dengan ahli kesehatan lainnya, itu akan memberikan anjuran yang tepat dalam proses penyembuhan. Dan tentunya anjuran dari para ahli lebih tepat daripada perkataan orang yang mungkin tidak tahu dalam bidangnya. Jadi kita lebih baik berkonsultasi dengan dokter dan ahli kesehatan. Yang ketujuh, isolasi mandiri anggaplah sebagai quality time bersama keluarga ataupun orang terdekat jika yang terkena satu rumah. Nah, di saat isolasi mandiri mungkin bisa melakukan kegiatan, merasa lebih dekat dengan keluarga, itu justru akan memberikan semangat dan tentunya anggap sebagai waktu yang bermanfaat untuk bersama berkumpul dengan keluarga. Dan quality time itu akan membuat kita lebih bersemangat dan melalui dan menghadapi virus corona tidak terasa dalam masa isolasi mandiri. Nah, untuk yang isolasi mandiri di rumah isolasi atau di rumah sakit, tentunya kan ada salah satu keluarga yang menjenguk atau mengirimkan makanan. Nah, itu adalah memberikan kekuatan tersendiri bahwa orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, perhatian dan peduli dengan kita. Itu akan membuat diri kita bersemangat. Yang kedelapan adalah meniru pola pikir anak kecil. Kenapa sih harus meniru pola pikir anak kecil? Anak kecil berpikirnya hal yang sederhana dan mereka selalu gembira. Nah, saat menghadapi virus corona, berpikirlah untuk selalu gembira, senang, tidak terlalu berpikir yang berat atau bahkan stres. Itu akan membuat imunitas menjadi turun. Nah, lebih baik kita tirukan anak kecil yang selalu berpikir positif, gembira. Apa yang dipikirkan mereka mungkin hanya main, makan, hal-hal yang gembira lah. Karena kan ada istilah nih, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu adalah obat dari dalam diri kita sendiri. Kita yang bisa mengelola kegembiraan itu sehingga membuat imunitas menjadi naik, dan tentunya virus corona akan mudah dikalahkan oleh pikiran kita dan hati gembira dari pribadi kita masing. Yang kesembilan, tetap semangat tentunya. Nah, dalam menghadapi virus corona ini,
dengan semangat, dengan energi yang positif dari tubuh kita, dan berpikir pasti sembuh, pasti bisa sehat kembali. Nah, itu akan membuat kita lebih kuat dan bisa melalui masa isolasi mandiri dengan mudah. Tubuh kita kembali fit, sehat, dan dengan virus corona yang dialami masing-masing orang itu akan dikalahkan oleh rasa semangat dari diri kita. Dan itu adalah beberapa trik dan tips yang mungkin bisa kita terapkan, karena kita tidak mungkin kan bisa menghindar dari wabah ini. Kita sudah taat prokes, sudah mengkonsumsi vitamin, tapi tidak besar kemungkinan bisa tertular. Jadi jangan panik dan selalu semangat dalam menghadapi virus corona. Yuk kita lihat dan kita dengarkan beberapa cerita yang sudah sembuh dan bisa melewati virus corona dan bisa menghadapi dengan penuh semangat. Pada saat saya mengetahui saya didiagnosa positif COVID, itu pasti yang pertama itu adalah yang saya lakukan itu pasti adalah tracing keluarga ataupun teman. Jadi saya menyarankan keluarga atau teman yang terlibat di dalam circle saya itu untuk memeriksakan juga, untuk mengonfirmasi bahwa mereka itu tidak tertular dari saya, seperti itu. Yang pertama pasti yang saya lakukan adalah itu. Setelah itu saya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni saya menghubungi ketua RT, terus kemudian dari RT disarankan untuk menghubungi puskesmas, sehingga waktu itu saya bisa didaftarkan untuk dilakukan isolasi di rumah isolasi, tepatnya di rumah dinas wali kota bersama keluarga, karena ternyata keluarga saya juga didiagnosa positif COVID-19 seperti itu. Jadi saya sekeluarga itu berhasil atau bisa dilakukan isolasi di rumah isolasi. Saat menjalani masa isoman di rumah, jangan khawatir dan jangan panik. Tetap berpikir positif bahwa kita pasti bisa untuk sembuh dari terpapar COVID-19 itu karena ada salah satu anggota keluargaku yang terpapar. Jadi dia merasakan ada gejala-gejala kayak batuk pilek gitu. Terus dia swab, ternyata setelah di swab hasilnya positif. Akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk swab antigen, dan hasilnya itu ternyata yang positif adikku juga anaknya, jadi ponakanku ya yang positif, yang lainnya itu masih negatif pada saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah karena pada saat itu kondisinya COVID-19 itu kasusnya lagi tinggi banget, jadi kayak rumah sakit, rumah dinas yang biasanya buat isolasi itu full. Setelah kita isolasi mandiri, hari keempat itu satu persatu yang lainnya tadinya negatif itu mulai ada gejala-gejala seperti panas, demam tinggi, terus juga flu dan batuk. Nah, mulai dari itu satu persatu dari kita itu terpapar COVID-19. Sikapnya aku dan keluarga ya pada saat tahu bahwa kami semua itu terpapar COVID-19, yang pertama kami coba untuk tenang dulu. Terus kita lapor ke RT setempat, kita juga lapor ke puskesmas di wilayah kami tinggal gitu kan. Ya walaupun sebenarnya aku agak worry juga sih sebenarnya, karena aku baru aja seminggu yang lalu itu melahirkan, aku masih memberikan ASI sama baby aku gitu. Tapi setelah aku cari-cari info, aku edukasi dari aku sendiri, ternyata walaupun si ibu itu terpapar COVID, aku masih bisa memberikan ASI sama bayi aku gitu. Tetap pakai protokol kesehatan, jadi aku pakai masker double, terus aku cuci tangan dulu sebelum megang bayi aku gitu, pakai hand sanitizer yang kayak gitu-gitulah. Cuman aku lebih seringnya itu aku pumping ya. Jadi ASI-nya itu aku pumping, terus aku taruh di dot, baru aku kasih ke baby. Untuk tips dan triknya agar bisa
sebenarnya sih saya lebih ke menjaga kondisi tubuh ya. Jadi waktu itu memang saya menderita anosmia dan kebetulan ada sedikit flu, begitupun juga keluarga saya. Pada saat saya masuk ke rumah isolasi itu, kita diwajibkan untuk memberitahu kondisi kita. Pada saat itu kita diberi obat dari perawat yang ada di sana, dan kemudian kita diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana seperti senam, kemudian untuk berjemur yang menurut pemerintah atau menurut tim dokter di sana itu bisa menguatkan imun kita sehingga imunitas kita membaik dan bisa melawan virus yang menjangkiti kita. Seperti itu untuk tips dan triknya itu. Dan sebisa mungkin saya dan keluarga berpikiran positif. Jadi kita istilahnya mengkonfirmasi diri kita bahwa penyakit ini sebenarnya atau COVID ini bisa sembuh asalkan kita positive thinking, kemudian kita dibawa happy seperti itu. Saya yakin imun kita akan bisa terbentuk dan bagus untuk melawan COVID-19, karena yang saya temui rekan-rekan yang ada di sana juga mereka juga sangat antusias mengikuti senam, terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan seru yang ada di sana, sehingga mereka rata-rata hanya dalam waktu 2-3 hari bisa keluar dari rumah sakit atau rumah isolasi center yang ada di tempat saya berisolasi. Agar kita bisa cepat sembuh dari COVID, yaitu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Masa isoman di rumah itu total kita semua keluarga itu nggak keluar rumah sama sekali, jadi benar-benar di dalam rumah aja. Bahkan untuk bahan makan itu disupport sama saudara dan sama tetangga kita gitu. Dan di dalam rumah pun kita juga jaga jarak, tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, tetap sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu, tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam rumah walaupun kita semua itu terpapar. Dan juga kita sering berjemur setiap hari di antara jam 10 pagi gitu. Jadi untuk badan tuh agak seger sih setelah jemur, karena kan keluar keringat ya setelah jemur. Jadi kita pasti berjemur setiap hari gitu. Kalau obat-obatannya sih, karena aku kan lapor ya ke puskesmas setempat, jadi dikirimin obat dari sana. Itu isinya ada antibiotik, ada vitamin C plus zinc, terus ada paracetamol juga untuk nurunin panas dan anti nyeri. Tapi untuk di rumah aku sih makan makanan aja yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan gitu aku banyakin gitu. Jadi memang di hari ke-7 itu udah gak demam lagi, aku lindu-lindunya pun udah agak berkurang, cuman aku jadinya hilang rasa dan hilang penciuman. Nah itu biasanya bikin kita jadi males makan, tapi itu harus dipaksain makan juga karena tubuh kita kan tetap butuh nutrisi supaya imun kita juga naik, jadi kita bisa melawan virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Untuk pengalaman yang bisa memotivasi teman-teman adalah mungkin pada saat kita merasakan sesuatu hal yang beda di tubuh kita, seperti kita mungkin tiba-tiba kita terserang panas, kemudian batuk, flu dan sebagainya, itu jangan disepelekan. Jadi harus dikonfirmasi ke dokter ataupun mungkin bisa ditambah dengan tes swab untuk memastikan apabila tubuh kita itu memang terkena virus COVID atau tidak, seperti itu, dan langsung diperiksakan ke tenaga medis seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda, karena menurut pengalaman saya ini, ayah saya itu bisa dikatakan terlambat. Jadi setelah 4 hari atau 5 hari beliau ternyata terserang COVID-19 dan sampai nafasnya itu terengal-engal seperti itu, ibaratnya duduk pun sudah sangat susah bernafas. Jadi sampai beliau itu masuk ke ICU dan diperlukan perawatan intensif di ICU seperti itu. Jadi menurut tim dokter di sana itu ayah saya sangat-sangat terlambat dibawa ke
penanganan medis yang lebih advance, karena kan memang beliau memiliki komorbid seperti tekanan darah yang tinggi seperti itu. Jadi saya sarankan ke teman-teman, apabila ada keluhan segera periksa, jangan takut, karena corona ini bisa sembuh asalkan kita care sama tubuh kita sendiri seperti itu. Terima kasih buat kalian yang menghadapi COVID, berusaha untuk tetap tenang, jangan panik, selalu berpikir positif dan tetap semangat untuk bisa sembuh. Ya, buat teman-teman yang mungkin masih isolasi mandiri di rumah atau masih ada yang terpapar COVID pada saat ini, intinya itu jangan panik dulu, santai dulu, lapor sama RT setempat, lapor pada puskesmas setempat. Itu fungsinya buat apa? Kalau misal terjadi apa-apa sama kita yang kita nggak tahu ya, misalnya saturasi oksigen tiba-tiba turun, kita ada sesak nafas. Nah, kalau kita dibawa ke rumah sakit itu pun nanti rumah sakit itu akan bertanya dengan puskesmas setempat gitu, karena suami aku kemarin dan orang tua aku tuh sempat ada sesak gitu. Dan untungnya aku udah lapor ke RT dan ke puskesmas, ternyata rumah sakit itu konfirmasi juga kan ke sana gitu. Nah, terus jangan panik. Untuk yang anosmia atau hilang rasa dan hilang penciuman, tetap dipaksakan makan walaupun sebenarnya nggak enak banget ya, segala macam itu rasanya hambar, tawar, tapi tetap harus dipaksain makan supaya tubuh kita itu tetap ada nutrisinya, imun kita meningkat, bisa melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Terus kalau misalkan punya penyakit bawaan dan sampai saturasinya di bawah 90 itu lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut lagi. Atau yang batuk-batuknya parah itu lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk di ronsen. Biasanya itu paru-parunya itu penuh dengan lendir. Nah, kalau di rumah sakit itu kan lebih maksimal untuk pengobatan. Nah, tadi itu sedikit sharing aku tentang bagaimana kondisi aku dan keluarga saat isolasi mandiri. Buat teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri, tetap semangat, yakin pasti sembuh, jangan lupa makan, minum vitaminnya. Dan buat teman-teman yang masih saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Salam sehat selalu.